Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 22 Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-A'la. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Hikmah di Boyong dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Roja TV, Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan terakhir kita telah membahas ayat yang pertama. Cuman belum selesai. Kita baru sampai mana? Sabbihisma rabbika. Baru sampai situ. Malam hari ini kita akan menyelesaikan membahas satu kata, yaitu al-a'la. Satu kata, Ustaz? Iya. Karena memang kandungannya luar biasa. Al-a'la itu adalah salah satu asmaul husna. Salah satu asmaul husna. Dan ini juga sering kita baca dalam sujud. Ketika jenengan sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berarti al-a'la itu adalah salah satu dari asmaul husna, nama Allah yang mulia. Al-a'la biasanya diterjemahkan yang maha tinggi. Kenapa? Yang maha tinggi. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia maha tinggi. Tidak dijelaskan secara spesifik tinggi apanya. Pokoknya dikatakan maha tinggi. Berarti tingginya Allah itu mutlak. Tingginya Allah itu mutlak. Mencakup segala sesuatu. Mencakup segala sisi ketinggian Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan maha tinggi, tidak dibatasi tinggi apanya, yang ini tidak, yang itu tidak. Pokoknya maha tinggi, berarti kan mencakup seluruh jenis ketinggian. Dan itu telah dibawakan oleh para ulama kita sejak zaman dahulu kala. Misalnya Al-Imam Ismail Al-Asbahani dalam salah satu karya tulis beliau yang sangat bagus, buku akidah Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Beliau menjelaskan wal uluwu min sairi wujuhil ulu. Tingginya Allah itu dari segala segi. Kemudian beliau jelaskan apa saja segala segi tersebut. Fathabata anna lillahi ta'ala uluwal dhati wa uluwal sifati wa uluwal qahri wal ghalabah. Tingginya Allah itu mutlak, mencakup tingginya keagungan Allah. Kenapa?
keagungan Allah, tingginya kekuasaan Allah. Apa yang kedua? Kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tingginya keagungan Allah. Yang kedua, kekuasaan Allah. Yang ketiga, zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita awali dari yang pertama. Apa tadi? Tingginya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak ada yang memungkiri. Memang Allah itu maha agung. Kenapa? Karena sifat-sifat yang dia miliki itu agung semuanya. Nama-nama yang Allah miliki juga luar biasa agungnya. Makanya istilahnya Asmaul Husna. Yang paling istimewa, yang paling tinggi, yang paling baik. Husna. Maka di dalam Al-Quran Allah jelaskan walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama agung yang tinggi. Keagungannya yang tinggi. Allah sampaikan ini dalam surat An-Nahl ayat 60. Saking agungnya nama-nama Allah tersebut, sehingga tidak ada seorang pun manusia yang bisa berhak menggunakan nama-nama tadi. Kecuali kalau ditambahi dengan Abdul. Contohnya apa? Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Aziz. Ya. Tapi kalau ada orang namanya apa? Rahman, enggak boleh. Ya, karena itu namanya milik Allah. Apalagi ada orang namanya Allah, ya enggak boleh. Ya. Bolehnya Abdullah. Napa Abdullah? Hambanya Allah. Enggak boleh ada yang menyamai Allah, karena memang tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita membahas Ar-Rahman dan apa? Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah manusia punya sifat pengasih? Punya. Apakah manusia punya sifat penyayang? Punya. Tapi tentu kasih sayang Allah jauh lebih tinggi dibandingkan kasih sayang manusia. Apakah manusia punya sifat dermawan? Punya. Tapi kedermawanan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan apa? Kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Apakah manusia melihat? Iya. Apakah manusia mendengar? Iya. Akan tetapi penglihatan dan pendengaran manusia tidak akan pernah seperti pendengaran dan penglihatannya Allah. Makanya ayat tadi apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah itu sami'. Napa sami'? Maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Manusia bisa melihat. Manusia bisa mendengar. Tapi mendengarnya manusia, melihatnya manusia tentu berbeda dengan mendengarnya dan melihatnya sinten? Allah. Ini keagungan, ini tinggi keagungan. Keagungannya siapa? Allah. Ya. Apa yang kedua tadi? Tinggi kekuasaannya. Tinggi kekuasaannya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 18. Napa? Al-An'am ayat 18. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwa, dialah Allah al-qahiru yang berkuasa fawqa ibadihi, di atas para hambanya. Di atas berarti tinggi, napa rendah? Tinggi.
Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi kekuasaannya. Karena langit dan bumi semuanya di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada satu wilayah pun yang bisa lepas dari kekuasaan Allah. Jangankan satu wilayah, satu manusia pun tidak ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan satu wilayah. Berbeda dengan kekuasaan sinten? Manusia. Lurah kekuasaannya teng pundi? Teng pundi? Ya kelurahan, desa. Cuma itu saja. Ya. Gubernur provinsi. Presiden negara. Kalau presiden itu pergi ke negara lain, bagaimana? Ya tidak punya kekuasaan. Dia berkuasanya di wilayah dia saja. Nah sekarang wilayah kekuasaan Allah mana? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Itulah wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada satupun yang bisa lepas dari kekuasaan Allah tersebut. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, lanjutkan, pasti tidak akan terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terjadi. Itulah mutlaknya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, apa yang dikehendaki oleh lurah pasti terjadi? Ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Apa yang tidak dikehendaki lurah pasti tidak terjadi? Belum tentu. Ya, padahal itu di wilayah kekuasaannya. Saya nggak ngomongin wilayah yang lainnya, desa lain enggak, di desa dia saja. Lurah pengine pokoknya neng desa iki ora nana togel. Masya Allah ya. Ada nggak lurah yang kayak gitu? Ada ya. Alhamdulillah. Kathah napa sekedhik? Ya. Pokoknya di wilayah saya ini nggak ada togel. Itu keinginannya lurah. Apakah dia bisa menjamin 100% bersih? Ya ana bae sing jenenge togel, gel. Ya, napa gel? Gelap. Petang-petang. Ya. Ada saja orang yang sembunyi-sembunyi beli. Berarti kan ada sesuatu yang luput dari kekuasaan dia. Dan ini enggak berlaku buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apapun yang Allah takdirkan menimpamu pasti akan menimpamu. Sebaliknya, apapun yang Allah takdirkan tidak menimpamu, ya tidak akan menimpamu. Itulah kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, si fulan ini bakalan selamat, ya selamat. Walaupun satu bis semuanya mati, meninggal dunia ketika kecelakaan. Bukan karena yang satu itu sakti, mandraguna, otot kawat, balung wesi, bukan. Tapi karena memang Allah menghendaki orang itu selamat. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang bisa ngalang-ngalangi. Ketika Allah sudah berkehendak bahwa si A ini bakalan mati. Walaupun dokter sedunia dikumpulkan,
untuk mencegah kematiannya si A, ya tetap mati. Itulah dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya poin yang kedua dari tingginya Allah itulah tinggi apanya tadi? Kekuasaannya. Mutlak kekuasaan Allah. Sudah berapa poin berarti? 2. Yang pertama, tingginya keagungan Allah. Yang kedua, tingginya kekuasaan Allah. Yang ketiga, tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga ini sensitif. Poin yang ketiga ini sensitif. Maka saya akan berusaha berhati-hati untuk menyampaikan poin yang ketiga ini. Betul ada sebagian yang tidak setuju dengan poin yang ketiga ini. Akan tetapi ketika kita menyampaikan sesuatu, apalagi urusan agama, kita lihat apakah yang disampaikan itu argumentatif. Kenapa argumentatif? Punya dalil, ya. Ada dalilnya atau tidak? Ada dasarnya atau tidak? Kalau bicara agama berarti dasarnya nopo? Al-Quran. Nopo? Hadis Rasul SAW. Nopo malih? Ijma' para ulama. Ya, nanti kita akan lihat apakah kita bawakan dalil-dalil tadi atau tidak. Kalau tidak, tolak. Kalau iya, syukur-syukur diterima. Syukur-syukur diterima. Saya tidak maksa. Ya, saya tidak maksa. Tapi didengerin dulu. Ya, didengerin dulu. Allah tadi berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Allah yang maha tinggi. Sucikan nama Allah yang maha tinggi. Jadi di awal sudah kita katakan Allah berfirman Al-A'la, maha tinggi. Dan itu tidak dibatasi hanya tinggi dari sisi pertama atau kedua saja. Karena Allah berfirman Al-A'la secara mutlak berarti tingginya pun juga mutlak. Bukan hanya tinggi kekuasaannya saja. Bukan hanya tinggi, apa tadi yang kedua? Keagungannya saja, termasuk juga tinggi zatnya Allah. Dalilnya apa Ustadz? Banyak sekali. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, Fil Qur'ani alfu dalilin au azyad tadullu ala anna Allah ta'ala alin alal khalq. Di dalam Al-Quran ada 1000 dalil. Pinten? 1000. Atau lebih. Yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas para makhluknya. Alias tinggi. Cukup nomor buatan 1000 dalil? Cukup atau tidak? 1 dalil cukup atau tidak? 1 dalil cukup? Cukup. Ya. Bagaimana kalau dalilnya bukan cuma 1, pinten? 1000. Apa mau dibahas semua Ustaz? Ya ora cukup waktunya. Ya, tidak cukup waktunya. Saya akan bawakan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul SAW, sama dalil dari ijma'. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran tadi kan disampaikan sampai berapa? 1000. Memang banyak sekali. Ya. Di antara dalil yang menyebutkan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang familiar dengan di telinga kita, yaitu surat Thaha ayat 5. Surat apa? Thaha ayat 5. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman, sinten Ar-Rahman? Allah 'alal 'arsy, di atas arsy berada, istawa. Allah berada di atas arsy. Arsy itu makhluk atau bukan? Makhluk.
Arsy itu tempatnya di mana? Di atas. Di atas apa? Di atas alam semesta. Jadi makhluk Allah yang paling tinggi itu adalah arsy. Kita lihat ke atas, ya ini langit-langit namanya. Ya, ketika kita keluar dari masjid, kita lihat ke atas, terlihat apa? Langit. Itu namanya langit pertama. Itu namanya langit pertama. Di atas langit pertama ada langit kedua. Di atasnya ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada samudra. Di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu arti ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dan yang redaksinya mirip dengan ini di dalam Al-Quran itu sekurang-kurangnya ada 7 ayat. Menjelaskan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Dan dalil tentang tingginya zat Allah itu bukan hanya ayat-ayat tadi saja. Masih banyak. Contoh misalnya. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan kami pula yang akan menjaganya. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Surat apa? Al-Hijr ayat 9. Coba perhatikan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Saya tanya, kami di sini siapa? Allah. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Menurunkan. Menurunkan itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Siapa yang menurunkan? Allah. Allah berarti di mana? Di atas. Bisa dipahami? Baik. Sekarang kebalikannya. Itu dari atas ke mana? Ke bawah. Allah berfirman dalam ayat lain surat Fatir ayat 10. Surat apa? Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu. Zikir-zikir kita itu akan naik kepadanya. Nya itu siapa? Allah. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan ini akan naik dilaporkan kepadanya, yaitu kepada Allah. Sekarang saya tanya, naik itu dari mana ke mana? Bisa dipahami? Ini dalil dari apa? Dalil dari Al-Quran. Yang kedua, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menceritakan tentang tingginya zat Allah itu mutawatir. Mutawatir itu hadis yang levelnya lebih tinggi dari sahih. Jadi bukan sekedar apa? Sahih. Tapi di atasnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat khutbah di Haji Wada, haji terakhirnya sinten? Rasulullah SAW di Padang Arafah, beliau menyampaikan banyak hal tentang syariat Islam di hadapan para jamaah haji saat itu, yang kira-kira jumlahnya sekitar 100 ribuan. Setelah selesai berkhutbah, Nabi SAW bertanya kepada para hadirin saat itu, para jamaah haji, para sahabatnya, Ala hal ballaghtu? Ala hal ballaghtu? Wahai para sahabatku, bukankah aku telah sampaikan syariat Islam kepada kalian? Bukankah aku telah sampaikan syariat Islam kepada kalian? Hukum-hukum wahyu yang Allah perintahkan kepadaku untuk aku sampaikan, bukankah sudah aku sampaikan kepada kalian? Apa jawaban para sahabat?
Apa jawaban para sahabat? Naam. Sanes nggih. Naam. Ya, terjemahannya napa? Nggih. Naam, kata para sahabat, ya, engkau sudah sampaikan wahai Rasul. Setelah mendapat jawaban seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengacungkan jarinya ke langit. Kemudian beliau berkata, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan. Saksikan apa? Saksikan apa? Saksikan apa yang mereka ucapkan. Jadinya sambil kemana? Menunjuk ke atas. Ya Allah, saksikan apa yang mereka ucapkan. Ya Allah, saksikan apa yang mereka ucapkan. Ya Allah, saksikan apa yang mereka ucapkan. Kenapa Rasulullah SAW mengacung kemana? Ke langit sambil mengatakan Allahumma. Ya Allah. Kalau bukan karena Allah, di atas, tinggi. Ini hadis yang sifatnya fi'li. Fi'li itu adalah perbuatan Nabi. Nabi kan berbuat, mengacungkan jarinya ke atas. Jadi hadis itu ada 3. Ada fi'li, ada qauli, ada takriri. Fi'li itu perbuatan Nabi, qauli itu ucapan Nabi, takriri itu adalah persetujuan dari Nabi SAW. Ada berapa jenis hadis? 3. Yang pertama, fi'li itu adalah perbuatan. Yang kedua, qauli, ucapan. Yang ketiga, takriri, persetujuan Nabi SAW. Kalau yang tadi kita bawakan hadis apa? Fi'li, perbuatan Nabi SAW. Nabi berbuat, bergerak, menunjukkan seperti ini. Adapun qauli, ucapan Nabi SAW, banyak sekali. Ketika sujud Nabi baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Itu ucapan siapa? Rasul SAW. Berarti Rasul SAW mengakui, menjelaskan bahwa Allah itu maha tinggi. Dan tadi kita sudah jelaskan tingginya Allah itu sifatnya mutlak. Sudah ucapan. Dan ucapan Nabi SAW juga adalah ketika Nabi cerita tentang Isra dan Mi'raj. Nabi SAW bercerita bagaimana proses diwajibkannya sholat. Yang awalnya berapa? 50 kali terus jadi 5 kali. Ceritanya gimana coba? Naik turun, naik turun, naik turun. Turun nemui siapa? Kok malaikat? Nabi Musa alaihissalam. Konsultasi sama Nabi Musa. Cerita sama Nabi Musa. Ini barusan diwajibkan berapa sholat? 50 kali. Umatmu gak mampu. Minta keringanan. Terus Nabi kemana? Naik. Naik berarti ke atas apa ke bawah? Yurana naik ke bawah. Naik ke atas. Nemui siapa? Allah. Berarti Allah di atas. Setelah itu sama Allah diringankan turun Nabi kita Muhammad SAW. Ketemu lagi sama sinten? Nabi Musa. Belum, masih kurang, masih nggak mampu. Umatmu 40 itu berat. Umat Nabi Muhammad SAW, umat kita ini cilik-cilik apa gede-gede? Cilik-cilik. Kalau Nabi Adam binten? Situna dhira'an, 60 hasta. 60 hasta. Sebenarnya gue. Nabi Musa ya kira-kira nggak jauh-jauh lah dari itu. ya mungkin berkurang betul. Akan tapi ya insya Allah ya lebih gede daripada dewek lah. Lebih tinggi daripada kita. Nabi Musa tahu umatnya Nabi Muhammad SAW itu ya kayak dewek ya. Makanya dinasihatkan nggak cukup. Naik lagi, naik turun, naik turun, naik turun. Itu menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas. Saya tanya, kisah Isra Mi'raj itu sering nggak kita dengerin? Sering atau tidak? Sering.
Kenapa kita tidak berpikir, oh iya ya Allah memang berada di atas. Kenapa tidak berpikir seperti itu? Padahal sering kita dengarkan. Kenapa kira-kira? Tanyalah kepada rumput yang... Kenapa? Karena mungkin kita sekedar baca tapi tidak berusaha untuk mendalami, merenungi dan seterusnya. Maka sekarang waktunya merenungi. Itu adalah qauli. Ya. Terakhir apa? Takriri, persetujuan Nabi SAW. Yaitu dalam hadis riwayat Muslim ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak wanita. Seorang budak wanita. Nabi SAW bertanya, Aina Allah? Di manakah Allah? Maka budak wanita tersebut menjawab, Fis sama, Allah di langit. Maksudnya di atas arsy sana. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, Man ana? Saya siapa? Nabi bertanya kepada budak itu. Wanita tersebut menjawab, Rasulullah, kamu itu utusannya Allah. Faqala li sahibiha. Kemudian Nabi SAW berkata kepada tuannya, majikannya si budak wanita tersebut, A'tiqha, merdekakanlah budakmu itu. Fa innaha mu'minah, sesungguhnya dia seorang mukminah, wanita yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Ini Nabi berarti menyetujui atau mengingkari? Sepakat Nabi SAW. Ketika ditanya, di mana aku? Di mana Allah? Wanita tersebut mengatakan di langit, tinggi di sana. Nabi SAW tidak mengatakan, oh salah. Enggak. Nabi SAW diam, bahkan di akhir hadis Nabi SAW mengatakan wanita ini beriman. Maka merdekakan wanita tersebut. Hadisnya sahih. Sudah. Berarti lengkap atau tidak? Lengkap tadi kan. Fi'li, qauli, takriri. Sekarang kita pindah dalil yang ketiga yaitu ijma'. Quran sudah. Terus hadis sudah. Sekarang apa? Ijma'. Para ulama sudah berijma'. Sejak zaman para sahabat Nabi SAW. Bahwa Allah itu berada di atas. Bahkan sebagian ulama kita sampai menulis buku khusus hanya membahas tentang itu saja. Dan ulamanya ulama mazhab Syafi'i pula. Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau punya buku judulnya Al-Uluwu. Tingginya Allah. Tebelnya segini. Kenapa? Tebelnya segini. Segini nih tebelnya. Di situ dibawakan dalil-dalil dari Al-Quran. Dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Perkataan para sahabat. Perkataan para tabi'in. Perkataan para tabi'ut tabi'in. Perkataan para ulama yang menunjukkan sepakatnya mereka tentang tingginya Allah. Sampai ulama di zaman beliau. Imam Az-Zahabi itu hidup sekitar abad ke-8 Hijriah. Berarti beliau nukil ulama sepanjang 7 abad. Makanya kandel banget. Tebal banget. Dan itu beliau bawakan dengan sanad. Beliau bawakan dengan sanad. Ya, sanad itu napa nggih? Silsilah, ya. Silsilah orang-orang sampai ke siapa yang mengucapkannya. Ya. Jadi Imam Zahabi dengar dari gurunya dari ini, dari terus gitu sampai kepada orang yang mengucapkannya. Kalau Nabi ya Nabi SAW, kalau sahabat ya sahabat, kalau dan seterusnya. Di antara yang menukil ijma' itu adalah ulama kita, imam kita yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah.
dalam kitab beliau yang berjudul Risalatun ila Ahli Thagr, halaman 231 sampai 232. Yang penasaran pengen lihat kitabnya, monggo rawuh teng pondok, tapi tesih ngagem bahasa Arab ya, termasuk kitab Imam Zahabi tadi. Beliau rahimahullah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berkata, wa ajma'u, dan para ulama telah berijma'. Ijma' niku napa? Sepakat. Telah berkonsensus ala annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi. Dan para ulama telah bersepakat, telah berijma' bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit-langit, di atas langit yang 7 itu, di atas arsy-Nya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Arsy itu di makhluk yang paling tinggi. Ini ijma' sudah. Kalau sudah ketemu dengan ijma' sudah, mau ngapain lagi? Ya. Masa kita mau lepas dari nopo? Keluar dari ijma'nya para ulama, enggak berani kita. Ini yang menyebabkan mau tidak mau kami harus sampaikan. Walaupun di awal saya sampaikan tadi bahwa ini masalah sensitif. Tapi sekarang lihat saja argumentatif atau tidak. Tadi ada argumennya atau tidak? Ada atau tidak? Kalau nggak percaya dicek, monggo. Wah, nyung pengen weruh hadisnya kayak ngapa jajal. Monggo, rawuh. Ya, Bukhari Muslim teng pundi hadisnya jajal kayak ngapa, kitabnya pundi, monggo. Ya. Tapi ya isi bahasa Arab. Ya, masih berbahasa Arab. Oh, aku terjemahannya ya monggo madosi piyambak. Ya, silakan. Kami qadarullah koleksinya itu buku-buku, sementara buku-buku sebagian besar buku-buku berbahasa Arab. Ya. Bahkan itu sudah fitrah. Fitrah itu nopo? Bawaan manusia sejak lahir. Bawaan sejak lahir. Saya tanya sama jenengan. Kalau jenengan berdoa, tangannya kemana? Kemana? Kenapa ke atas? Ya karena Allah di atas. Makanya tangan kita ke atas. Sampai pun orang yang sampai pun orang yang tidak meyakini Allah itu di atas, ketika doa pun kayak gini. Betul atau tidak? Pernah jenengan lihat ada orang doa itu ke samping kayak gini? Pernah? Pernah napa mboten? Aku lurung tahu tumun. Atau ke samping kiri, atau bahkan kemana? Ke bawah. Wonten? Mboten. Semua orang doa ya ke atas. Ini sudah bawaan. Fitrah itu adalah bawaan sejak lahir. Allah tanamkan itu dalam hati kita sehingga nggak bisa ditolak. Ya. Kecuali kalau kita paksa untuk menolak. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Tingginya Allah mutlak. Tinggi apanya tadi? Keagungannya tinggi, kekuasaannya tinggi, zatnya. Dan lagi-lagi kami hanya menyampaikan, tidak memaksa. Tidak apa? Memaksa. Silahkan direnungi. Seandainya memang argumentatif, ya kalau saya sih ya, apa kata Allah saja, apa kata Rasul, apa kata para ulama, sudah. Itu lebih aman, lebih selamat insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.